Pemirsa, sejak akhir 2015, PT Kino Indonesia telah menjadi perusahaan terbuka dan listing di Bursa Efek Indonesia. Rekan Julita Telumbanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Saham PT Kino Indonesia Tbk telah menjadi salah satu primadona di pasar saham kita. Kita lihat datanya. Ini dia pemegang saham dari PT Kino Indonesia Tbk, pemirsa. Masyarakat memiliki 6,44% atau sebanyak 92 juta lembar saham, sementara untuk saham mayoritas dimiliki oleh PT Kino Investindo sebanyak 70% atau 1 miliar lembar saham. Nah, sisanya dimiliki oleh individu yaitu Haris Sanusi sebanyak 12,46% dan juga DBS SGSA Nusantara FMCG Limited memiliki 11,1% saham. Dan selanjutnya kita lihat untuk PT Kino Indonesia Tbk ini, kodenya adalah Kino, KINO, IPO sejak 11 Desember 2015, masuk ke papan pengembangan, sektornya masuk ke consumer goods industry, subsektornya adalah cosmetics and household. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari saham PT Kino ini dari awal tahun. Sejak Januari berada di harga 3.380, pemirsa, kemudian turun hingga bulan April ini di angka 1.960 rupiah per lembar sahamnya. Dan pada bulan Mei kembali naik di 2.700, pada bulan Juni 3.480 hingga pada bulan Juli ini termasuk paling tinggi harganya di 3.570. Kemudian cukup stabil hingga bulan Agustus masih di harga 3.000-an. Kemudian pada September 2.960 per lembar saham. Kemudian pada bulan Oktober kembali naik sedikit 3.040 dan 7 Oktober tercatat di harga Rp2.930 per lembar sahamnya. Itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Rudi. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk Haris Sanusi. Pak Hari, ini kalau kita melihat grafik yang disampaikan rekan Julita, ini kinerja saham PT Kino nampaknya bisalah kita anggap stabil ya Pak ya. Ini kalau kita lihat di Januari itu 3.000, memang di Maret hampir semua emiten turun, tapi Kino di Juni-Juli bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham di awal tahun, dan sampai terakhir itu masih di sekitar 2.900-an. Ini nampaknya saham Kino termasuk salah satu yang cukup diapresiasi oleh pasar ya Pak ya? Ya, karena secara performance profit kita masih tumbuh 21%. Okay. Kalau kita keluarkan daripada profit tahun lalu yang ada sedikit distorsi, di mana ada profit tambahan dari pembelian saham Morinaga. Oke. Ini kalau kita bicara soal profit, Pak, memang sekarang ini agak sulit untuk diprediksi. Ini sampai akhir tahun akan seperti apa. Tapi ada semacam apa? Hitung-hitungannya nggak Pak Hari? Artinya kalau ekstrim pandemi ini sampai akhir tahun itu akan seperti apa? Kalau moderat itu akan seperti apa? Kalau misalkan mungkin tidak terlalu ekstrim, mungkin akan seperti apa Pak? Jadi kalau ekstrim negatif itu kemungkinan bisa turun, itu ya kemungkinan ya. Kalau misalnya moderat mungkin bisa bertahan. Kemudian kalau misalnya keadaan pandemiknya bisa menurun, kemungkinan bisa naik tipis lah. Ya. Itu kira-kira. Jadi plus minus Mas. Oke. Ya. Ada strategi khusus Pak dari hitung-hitungan itu? Kalau seandainya pandemi ini akan ekstrim, strategi yang akan dilakukan Kino itu apa? Kalau moderat bagaimana? Gitu kira-kira? Nah, kita udah pasti lihat bahwa di kuartal 3 kan kita sudah lewatin dan tinggal kuartal 4. Nah, pasti kita akan melakukan cara yang yang sangat konvensional supaya profitnya tidak turun ataupun bisa bertahan ataupun naik sedikit. Dan kita lakukan adalah kita melakukan efisiensi terhadap operasional kita sehingga tidak membebani planning tahun yang lalu yang untuk tahun ini Mas gitu. Oke. Sehingga kita harapkan kejadian yang tidak diharapkan bisa kita hindari gitu. Oke. Capex untuk tahun ini bagaimana Pak? Apakah masih sesuai dengan ini rencana?
Kita sebenarnya capex tahun ini adalah 320 miliar, kemudian kita sudah lakukan pengeluaran sekitar 310, kemungkinan besar kita akan menahan itu. Dan karena pandemik tahun ini yang akhirnya menurunkan utilisasi daripada produksi kita, nah makanya untuk tahun depan pun kami juga cukup konservatif untuk melakukan planning capex, sehingga kita bisa mengcombine apa yang menjadi utilisasi yang belum maksimal itu bisa combine dengan capex yang tidak terlalu agresif di tahun depan gitu. Oke. Pak Hari, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan ini setelah news update sesaat lagi.